إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslim. Orang muslim yang beriman kepada Allah, menjadi orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya muslim, punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah wali-wali Allah. Mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, ya ikhwatul iman rahimahumullah, dalam Jumat ini, khutbah Jumat ini, saya pesan kepada diri saya pribadi juga untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi wali-wali Allah, agar kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan kabar gembira, yaitu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sahabat Abu Bakar Nufai bin Al-Haris, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Siapakah orang yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang yang panjang umurnya, yang selalu beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, itulah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam surat Al-Ankabut ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladzi kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman dan beramal saleh. Kalau mengaku diri kita beriman kepada Allah, kalau mengaku diri kita muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum sebisa kita. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, taat kepada Allah, iman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua yang beriman dan beramal saleh, kami, kata Allah, akan menghapus kesalahan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman dan beramal saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditakkidkan, dikuatkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 9. Jadi ayat yang ke-7 dalam surat Al-Ankabut. Sekarang ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Ulangi lagi. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah orang-orang yang baik di sisi Allah. Sudah beriman, taat kepada Allah. Sudah beriman, memperbaiki amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam ayat yang ke-9 dari surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka pasti akan kami masukkan mereka di dalam golongan orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, haruslah menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh agar kita dijadikan menjadi orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita akan dijadikan sebagai golongan orang-orang yang saleh, tapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berbuat ketaatan kepada Allah. Karena kita berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibus sayyi'at. Oleh karena itu yang pertama rahimahullah, sampai Nabi Yusuf alaihissalam, beliau sudah menjadi seorang rasul dan seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan muslim dan dipertemukan dengan orang-orang saleh. Bagaimana doa agar kita dimatikan dalam keadaan muslim, agar kita dipertemukan dengan orang-orang saleh, kalau kita tidak taat kepada Allah? Bagaimana kita digolongkan sebagai orang saleh kalau kita tidak pernah beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi orang yang saleh, taat kepada Allah. Berdoa, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah, engkaulah penolong kami di dunia maupun di akhirat. Matikan aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang saleh. Doa ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjadi orang yang beriman dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang saleh yang beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam demikian juga. Beliau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala gelar yang luar biasa, seorang nabi, seorang rasul, seorang raja yang kaya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia adalah yang seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Dalam ayat terakhir, wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin, ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu ke golongan orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali ke surat Al-Ankabut ayat ke-8 yang kita kaji. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh terus diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Sedangkan ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna." Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi bentuk amal saleh, ketaatan dalam surat Al-Ankabut ayat 7 dan ayat 9 isinya adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu yang pertama. Setelah mentauhidkan Allah, setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan pernyataan ini dengan firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzul wa sahibil jambi ila akhir ayat. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua yang menjadi orang yang beriman kepada Allah
yang mengaku diri kita menjadi orang yang muslim, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Yang pertama kali adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan umur yang Allah berikan kepada kita, agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Beri kesempatan, beri waktu untuk silaturahim kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, membantu orang tua kita, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana di antara kita yang orang tuanya masih meninggal? Apakah masih tetap ada kesempatan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua? Iya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai'un abarruhuma bi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah meninggal dunia? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam, iya. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, dengan cara mendoakan keduanya. Yang kedua, wal istighfar lahuma, meminta ampun untuk keduanya. Yang ketiga, di antaranya adalah wasilatul rahim allati la tusal ila bihima, yaitu menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua. Yang terakhir adalah wa ikramus sadiqihima, dan memuliakan teman dekat orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah Ibnu Umar ketika beliau naik keledai dengan sahabat yang lain, terus bertemu dengan seorang Badui. Ibnu Umar langsung turun, mengucapkan salam, merangkul, ya, bertanya juga bagaimana keadaannya, dan seterusnya. Kemudian Ibnu Umar memberikan imamahnya sampai memberikan keledainya kepada seorang Badui. Ternyata orang Badui ini adalah teman baik Sayyidina Umar AS. Kemudian sahabat yang ada di sisinya berkata kepada Sayyidina Umar, kepada Ibnu Umar, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu. Semoga Allah memberikan ampunan kepadamu yang telah memberikan seorang batu ini seekor keledai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa jawab Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min abarril birri silatul rajul ahla wuldi abi ba'da ayyuani. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, berbuat baik adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya setelah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadilah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadilah kita semua menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang baik di antara sesama kita. Terutama berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi pahala yang lebih besar dibandingkan apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan menjadi orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه من فضله وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.